Selamat siang, salam dan bahagia. Saya WM Siti Devian Jani, CGP Angkatan 11, Kabupaten Waikanan. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 3 Blambangan Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama salah satu rekan saya di SMA Negeri 3 Blambangan Hukum. Di sini saya sudah hadir bersama Bapak Erlando. Bapak Erlando boleh disapa dulu Pak, diperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Bu Wayan. Dimohon izin untuk perkenalan. Nama saya Muhammad Erlando. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah. Tempat saya bertugas di SMA Negeri 3 Blambangan Hukum. Oke, baik Bapak, saya mohon waktunya sebentar ya Bapak. Baik, boleh. Ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait pelaksanaan observasi nanti Bapak. Ya, silakan Bu Wayan untuk ditanyakan. Oke, jadi mungkin di sini pertama saya ingin tahu dulu nih Pak, kira-kira materi apa nih yang nanti akan Bapak sampaikan ketika diobservasi? Jadi pada saat saya nanti observasi di kelas, saya akan menyampaikan materi tentang kerajaan Islam, khusus materinya tentang kerajaan Banten. Gitu. Oke, jadi materi yang Bapak sampaikan adalah tentang kerajaan yang ada di Banten, Pak ya? Ya, betul sekali. Oke, baik. Boleh diceritakan Bapak tujuan yang ingin Bapak capai pada materi ini nanti seperti apa Pak? Jadi pada saat saya nanti observasi di kelas, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah ada dua Bu Wayan. Ya. Yang pertama, jadi melalui kegiatan diskusi kelompok serta didik dapat memahami konsep dasar kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok serta didik dapat menganalisis. Kemudian setelah mereka menganalisis, mereka menyajikan atau presentasi di depan dengan hasil diskusi mereka tentang kehidupan politik, ekonomi, raja-raja di tengah pemerintah, kemudian sumber sejarah dari kerajaan Banten dan juga berakhirnya dari kerajaan Banten. Begitu Bu. Oke, baiklah. Jadi ada dua ya Pak tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti. Oke, baik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran nanti, kira-kira nanti model atau metode apa yang akan Bapak gunakan Pak? Jadi untuk model pembelajaran pada saat observasi di kelas nanti, saya menggunakan problem based learning atau PBL dengan metode pembelajaran. Yang pertama ada berdifferensiasi proses, di mana saya memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kedua, peserta didik melakukan diskusi, kemudian tanya jawab, dan setelah itu mereka melakukan presentasi kelompok di depan kelas. Jadi model yang Bapak ingin gunakan nanti itu adalah problem based learning. Kemudian Bapak juga akan menggunakan metode diskusi dan juga menerapkan pembelajaran berdifferensiasi proses Pak ya. Betul sekali Pak. Luar biasa. Kemudian ya Pak, kira-kira apakah ada alat atau bahan yang akan nanti Bapak gunakan ketika proses pembelajaran? Jadi alat yang saya gunakan ada, saya menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan proyektor. Ya. Kemudian bahan ajarnya saya memberikan video singkat tentang sejarah berdirinya kerajaan Banten. Kurang lebih videonya sekitar 4-5 menit. Kedua ya. Jadi Bapak akan menggunakan alat bantu proyektor untuk menyampaikan pembelajaran nanti, kemudian juga akan menampilkan video Pak ya. Ya, betul sekali. Untuk tahapan pembelajaran bagaimana Pak? Kira-kira sintaks pembelajaran yang akan nanti Bapak laksanakan itu seperti apa? Jadi sintaks itu kan ada 3 Bu Wayan. Ya. Yang pertama adalah langkah kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Ya. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan saya sebagai guru membuka kegiatan pembelajaran pada saat saya melakukan observasi. Kemudian saya meminta untuk peserta didik berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang dipimpin langsung oleh ketua kelas. Nah, setelah itu saya memeriksa kehadiran dari peserta didik supaya saya tahu siapa yang tidak hadir pada saat pembelajaran tersebut. Setelah itu saya memeriksa perhatian. Setelah memeriksa perhatian, saya melihat sekeliling
lingkungan kelas untuk kebersihan kelasnya. Setelah itu, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme bagi peserta didik, saya menyanyikan lagu nasional, itu lagu Indonesia Raya, agar peserta didik dapat mengenang kembali tentang pahlawan-pahlawan yang telah memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Habis itu saya melakukan pengurusan kembali materi yang sebelumnya atau selanjutnya, melakukan persepsi, itu tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tadi saya bilang tadi ada 2. Kemudian setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya memberikan pertanyaan pemantik agar peserta didik dapat memahami apa yang akan dipelajari pada hari ketika diobservasi Pak ya. Ketika diobservasi tersebut. Oke, luar biasa. Jadi untuk bagian pendahuluannya sudah sangat lengkap Pak ya. Jadi Bapak udah bisa ada menyanyikan lagu nasional di sana, kemudian Bapak juga sudah akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan sebagainya Pak ya. Oke. Kemudian untuk kegiatan intinya bagaimana Pak? Untuk kegiatan intinya pada saat sudah ada pertanyaan pemantik, saya melakukan kegiatan inti seperti saya bilang tadi untuk alat dan bahannya. Jadi alatnya menggunakan proyektor, kemudian bahannya saya mengambil video singkat tentang berdirinya Kerajaan Banten. Nah di situ peserta didik mengamati video tersebut, mereka menganalisis. Setelah itu saya mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut ada 2. Nah, pertanyaan tersebut bagaimana setelah kalian nonton video tersebut, apa yang kalian dapatkan? Nah, kemudian peserta didik menanggapi dari apa yang sudah saya tanyakan. Setelah itu, setelah peserta didik menanggapi pertanyaan tersebut, menjawab pertanyaan tersebut, saya mengapresiasi dari pertanyaan tersebut. Nah, kemudian setelah itu dalam kegiatan meeting lainnya saya membagi kelompok. Nah, membagi kelompok itu sekitar ada 5 kelompok. Nah, kelompok yang pertama tentang kehidupan politik Kerajaan Banten, yang kedua perkembangan kehidupan ekonomi Kerajaan Banten, yang ketiga menganalisis masa kejayaan dan juga keruntuhan dari Kerajaan Banten, yang keempat ada raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Banten, yang kelima ada bukti peninggalan atau sumber sejarah dari Kerajaan Banten. Nah, setelah saya membagikan kelompok, karena sudah dibagi kelompok, saya membagikan LKPD. Nah, LKPD ini gunanya untuk anak-anak berdiskusi, ya seperti tadi berdiferensiasi proses tadi, berdiskusi. Nah, di dalam LKPD tersebut ada sedikit literasi supaya anak-anak membaca. Kemudian setelah mereka membaca literasi tersebut, mereka menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebutlah yang mereka diskusikan, berkolaborasi untuk mencari jawabannya. Setelah itu saya memberikan bimbingan. Setiap kelompok saya memberikan bimbingan dan saya mengamati partisipasinya terhadap kelompok mereka tersebut. Bisa bimbingan, misalkan mereka tidak mengetahui tentang kehidupan politik, misalkan gitu. Kemudian raja-rajanya untuk kelompok saya memberikan bimbingan. Setelah itu, setelah mereka sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, mereka menuliskan hasilnya di dalam LKPD tersebut. Setelah itu saya supaya anak-anak tidak mengantuk, saya melakukan SBK dulu itu ya. Oke, luar biasa. Jadi nanti tahapannya siswa-siswa itu akan melakukan diskusi Pak ya, terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak siapkan berdasarkan video. Kemudian peserta didik juga akan melakukan presentasi Pak ya. Presentasi depan kelas. Luar biasa. Bapak juga akan membagikan LKPD, menyiapkan LKPD nantinya. Saya rasa itu sudah sangat baik ya Pak. Semoga nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan Bapak. Kemudian untuk bagian penutupnya gimana Pak? Untuk bagian penutupnya, sebelum kita masuk ke kesimpulan dan juga menutup pembelajaran, saya merefleksikan dulu. Nah, direfleksikan itu ada 3 itu ya. Saya menanyakan tentang perasaan mereka setelah mereka belajar tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia, submaterinya Kerajaan Banten. Kemudian saya juga menanyakan pengetahuan baru apa yang mereka dapatkan setelah mereka belajar tentang Kerajaan Banten. Dan yang ketiga, saya menanyakan kembali, misalkan peserta didik belum paham tentang materinya,
lainnya. Itu jadi ada 3 refleksi yang saya tanyakan kepada peserta didik. Nah setelah itu saya menyimpulkan 2 arah. Saya menyimpulkan juga dan juga peserta didik nanti menyimpulkan. Setelah selesai itu saya menyampaikan materi untuk hari esok ya, tentang kerajaan Kediri, dan juga setelah menyampaikan materi tentang hari esok saya menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa gitu. Luar biasa sekali. Jadi nanti Bapak memberikan refleksi di bagian akhir Pak Ya, ya. kegiatan penutup. Iya benar. Kemudian juga Bapak akan memberikan menyimpulkan secara bersama-sama ya. Sama-sama secara 2 arah. Ya, luar biasa sekali Bapak. Nah, untuk persiapannya gimana nih Pak? Apakah ada persiapan, misalnya apakah Bapak sudah menyiapkan LKPD-nya, bahan ajarnya dan sebagainya itu sudah dipersiapkan atau belum Pak? Sebelum saya melakukan observasi tentunya Ibu Ayan saya akan menyiapkan dulu bahan-bahannya seperti LKPD, kemudian medianya seperti PowerPoint-nya saya siapkan agar ketika nanti pembelajaran berlangsung berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Gitu, ya. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran saya rancang berjalan dengan baik. Ya, luar biasa sekali Bapak. Kemudian menurut Bapak nih ketika nanti Bapak melaksanakan pembelajaran tersebut, mengaplikasikan materi tersebut di dalam kelas, kira-kira apakah ada kesulitan nanti Pak yang akan dihadapi siswa di kelas? Mungkin kesulitannya yang pertama ketika memang mereka dibagi kelompok, mungkin ada sebagian beberapa peserta didik itu yang kurang aktif untuk mereka berdiskusi atau berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD. Mungkin kesulitannya itu. Oke, luar biasa. Apakah Bapak sudah mengantisipasi solusi dari kesulitan yang Bapak sebutkan? Untuk saya mengantisipasinya, saya juga menggunakan teknologi karena sekarang kan di dunia pendidikan ini kan tidak terlepas dari teknologi. Ya. Nah, anak-anak ini sebelumnya saya ajarkan juga bagaimana mereka membuat media pembelajaran supaya agar presentasi di depan itu terlihat aktif, efektif, dan juga inovatif serta kreatif. Nah, mereka membuat video pembelajarannya atau media pembelajarannya dari Canva. Nah, itulah menjadi produk mereka nantinya. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi nanti Bapak berharap siswa itu bisa menghasilkan sebuah produk dari media Canva, Pak ya? Ya, betul. Luar biasa. Nah, kemudian setelah proses pembelajaran nanti selesai, Bapak kira-kira kompetensi apa nih yang ingin yang Bapak harapkan bisa dicapai oleh siswa? Di kompetensi yang saya harapkan kepada peserta didik adalah mereka mengetahui tentang misalkan sumber sejarah dari Kerajaan Banten yang masih ada sampai dengan sekarang. Contohnya yang masih ada sampai sekarang itu ada Masjid Agung Banten yang masih digunakan oleh masyarakat di daerah Banten atau masyarakat yang ke Banten untuk beribadah di sana. Kemudian itu juga menjadi untuk mereka ingat-ingat itu dalam kehidupan sehari bahwasanya pernah ada loh kerajaan Islam terbesar yang ada di Nusantara dan Indonesia itu Kerajaan Banten. Jadi kompetensinya supaya mereka mengingat kembali tentang sejarah kerajaan. Jadi intinya Bapak ingin siswa itu mengetahui dan mengingat kembali bahwasanya ada sebuah kerajaan di Banten, Pak ya. Islam yang terbesar di Banten, Pak ya. Oke, luar biasa. Dalam kegiatan nanti Pak, apakah ada hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus nih Pak ketika pembelajaran? Mungkin perhatian khususnya yang nggak terlalu banyak buahnya, karena perhatian khususnya saya juga kan di dalam pembelajaran nanti kan setelah didik itu kan mempunyai keragaman. Mungkin perhatian khususnya saya membimbing, kemudian saya mengamati ketika mereka mengadakan diskusi kelompok. Nah, supaya kelompok tersebut bisa berkolaborasi semuanya untuk mencari jawaban dari LKPD tersebut. Oke, jadi nanti Bapak akan memberikan perhatian lebih dengan memberikan bimbingan lebih Pak ya. Saat ini luar biasa Bapak. Untuk percakapan hari ini saya rasa sudah cukup. Saya berharap nanti semoga apa yang Bapak sudah rencanakan hari ini, apa yang sudah Bapak persiapkan hari ini nanti bisa dieksekusi dengan baik ketika observasi Pak ya.
harapannya memang berupaya untuk kegiatan observasi yang nanti akan saya lakukan di dalam kelas. Begitu Bu. Ya, luar biasa. Nah, kira-kira nih Pak, kapan nih waktu Bapak miliki waktu yang luang atau yang cukup untuk melaksanakan observasi ini Pak? Mungkin kegiatan observasi ini akan saya lakukan di hari Senin. Hari Senin karena di situ ada pas dengan kelasnya, kelas 10, karena di submateri Kerajaan Banten ini di kelas 10. Itu Bu ya. Jadi nanti kita akan melaksanakan observasi ini pada hari Senin Pak ya, di kelas 10 Pak ya. Luar biasa, terima kasih pada Bapak Erlando sudah meluangkan waktunya untuk percakapan hari ini. Nanti ketika observasi, saya akan melakukan observasi ketika Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas Pak ya. Nanti mungkin saya akan memperhatikan bagaimana jalannya pembelajaran yang Bapak pimpin nanti, apakah sesuai dengan sintak-sintak yang sudah Bapak sebutkan tadi atau tidak. Seperti itu Pak ya. Oke. Baiklah Bapak, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Nanti kita bertemu lagi ketika observasi. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam mata pelajaran sejarah seperti biasa di dalam kegiatan pembelajaran sejarah di hari Kamis kita bertemu lagi. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, untuk ketua kelas memimpin dan juga menyiapkan kawan-kawannya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, untuk ketua kelas dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga doanya hari ini pembelajarannya dapat keberkahan dan juga ilmunya dapat kalian implementasikan dan dapat kalian ingat-ingat pembelajaran hari ini. Oke, Pak Erlando akan mengabsensi kehadiran kalian di dalam kelas 10-3. Yang pertama, Alvan Nasrul Ramadan. Hadir. Gimana kabarnya, Van? Alhamdulillah sehat. Alparel. Mana kabarnya, Rel? Atia. Gimana kabarnya, Tia? Alhamdulillah sehat. Dendi Pratama. Nah, gimana kabarnya, Den? Alhamdulillah sehat. Destalia. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dimas, nah, gimana kabarnya Mas? Kita kembali ke dalam pembelajaran sekolah sehari-hari. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, Pak Erlando mau mengecek rapihan. Coba berdiri dulu. Saya mau lihat dari yang laki-laki. Nah. Oke, sudah rapi. Kemudian yang laki-laki lagi. Oke, sudah rapi. Ini sudah rapi, perempuan sudah rapi, ya, sudah rapi semua. Oke, boleh duduk lagi. Oke, dilihat juga ya, kalau ada sampah di sekelilingnya tolong diambil. Oke, jadi kerapihan dan juga kebersihan ya merupakan cerminan dari diri seorang pelajar. Kalau rapi, kemudian kelasnya bersih, ketika pembelajaran berlangsung, itu akan nyaman, akan fokus untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita sebagai peserta didik dan juga sebagai generasi penerus bangsa. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ya, jadi untuk semuanya, anak-anak semuanya berdiri dulu. Indonesia
ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Ayolah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, boleh duduk semua. Oke, kenapa tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Supaya jiwa nasionalisme kita sebagai peserta didik dan juga Pak Erlando sebagai guru dapat mengingat kembali perjuangan-perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur duluan. Masuk ke pembelajaran hari ini tentang kerajaan Islam di Indonesia. Materinya, submaterinya adalah Kerajaan Banten. Pak Erlando mau nanya dulu. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Kemarin tentang apa? Kelompok Alfan? Kemarin kita belajar tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia ada berapa? Ya, Pala ada berapa? Ada 4. Ada 4 teori. Oke, ya terima kasih Pala. Kemudian teori yang pertama apa? Oke, Desta. Teori Gujarat itu gimana maksudnya? Ya, oke. Jadi teori yang pertama adalah teori Gujarat, yang dimana adalah sultan dari kerajaan Samudra Pasai yang bernama Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297 dan juga Sultan Ibrahim. Ya, keduanya. Yang kedua, ya, Fike, silahkan. Ya. Oke, jadi yang kedua adalah teori Persia, yang dimana kebudayaan Indonesia itu hampir mirip dengan kebudayaan yang ada di Persia. Kemudian yang ketiga ada teori apa? Ya, Satria. Ya. Dalam teori Arab menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Pada abad ke-7. Oke, jadi teori Arab menjelaskan bahwasanya Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh musafir atau pedagang dari Arab. Terus yang keempat, teori apa? Oke, Rido. Teori Cina apa teori Cina, Rido? Terus teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok, di mana masyarakat Tiongkok ini sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Oke, jadi ada 4 teori. Salah satunya tadi yang diomongin oleh Rido, teori Cina, yaitu masyarakat Cina atau perantauan dari Tiongkok, dari negara Cina masuk ke Indonesia, kemudian mereka dengan cara berdagang, kemudian juga mereka sudah erat kaitannya, karena sebelum masa Islam ada namanya masa Hindu-Buddha.
Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik atau kalian semua dapat memahami konsep dasar kerajaan Islam. Nah, submaterinya kita mengambil konsep dasarnya kerajaan Banten, ya. Kerajaan apa? Kerajaan Banten. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik atau kalian yang kelas 10-3 dapat menganalisis. Setelah kalian menganalisis, kalian menyajikan. Menyajikan itu mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian tentang kerajaan Banten, yang dimana nanti ada kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kemudian kehidupan peninggalannya, kemudian juga ada raja yang pernah memerintah, kejayaan dan juga kemunduran dari kerajaan apa? Kerajaan Banten. Oke, nah ini gambar apa? Gambar apa? Terletak di mana? Di Provinsi Banten. Nah, Perlando mau nanya sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran. Apakah kalian pernah mengunjungi Masjid Agung Banten? Belum pernah. Ada nggak yang punya saudara di Banten gitu? Ada nggak? Nggak ada. Nah, Masjid Agung Banten ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Banten. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang sejarah Masjid Agung Banten? Ya, Fike. Ya, oke. Terima kasih untuk jawaban Fike. Ya, bagus sekali jawabannya. Karena ini merupakan salah satu peninggalan. Nah, jadi di dalam Masjid Agung Banten itu memiliki luas 1,3 hektar. Dan di dalamnya terdapat makam dari Sultan Kerajaan Banten. Kemudian yang ketiga, bagaimana keterkaitan Masjid Agung Banten dengan materi hari ini? Ya, Desta. Masjid Agung Banten merupakan peninggalan kerajaan Banten dan simbol kejayaan kerajaan. Nah, jadi ada simbol dari kerajaan Banten. Nah, oke, hari ini jadi kalian harus mengetahui bahwasanya ini merupakan peninggalan dari kerajaan Banten yang masih kita nikmati sampai dengan sekarang. Masih jadi tempat ibadah buat agama Islam. Oke, jadi selanjutnya adalah motivasi pembelajaran buat kalian. Nah, dilihat di depan, kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam terbesar yang pernah ada di Indonesia. Jadi kalian harus ketahui. Jadi salah satu kerajaan terbesar dari Islam di Indonesia adalah kerajaan Banten. Kemudian kita sebagai masyarakat Indonesia patut berbangga. Karena kita merupakan negara yang kaya akan sejarah. Kerajaan yang banyak yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kerajaan. Nah, yang kedua, sebagai peserta didik, kalian semua, ya, kita juga berbangga karena Provinsi Lampung dekat dengan Provinsi Banten, hanya dipisahkan oleh Selat Sunda saja, hanya dipisahkan oleh laut saja. Ya, artinya kalau kita mau ke sana cukup dekat, nggak terlalu jauh-jauh benar, ya. Kemudian peninggalan-peninggalan kerajaan Banten sampai dengan sekarang masih bisa kita lihat. Salah satunya tadi, ya, Masjid Agung Banten. Sampai di sini akan melihat anak-anak semua melihat video singkat dari kerajaan Banten. Ya, nanti kalian menganalisis, kemudian kalian mengamati, nanti ada berupa pertanyaan yang setiap kelompok harus kalian jawab. Oke, bisa dipahami? Pak Kahil berkecil kepemimpinan di Banten, kemudian dipegang oleh putranya Maulana Hasanuddin. Peralihan kepemimpinan ini menandai sebuah era Kesultanan Banten. Secara resmi, Sultan Maulana Hasanuddin menjadi Sultan pertama di Banten. Sultan Maulana Hasanuddin membangun pusat pemerintahannya di wilayah yang diberi nama Surosowa. Di tempat itu pula dibangun sebuah masjid besar,
Masjid tersebut masih ada hingga sekarang dan dikenal sebagai Masjid Agung Banten. Masjid besar tersebut tidak hanya sebagai tempat peribadatan, tetapi juga sarana pertemuan Sultan dengan rakyatnya. Sultan Maulana Hasanuddin mampu menghilangkan sekat-sekat kekuasaan yang melekat pada dirinya ketika berhubungan dengan rakyatnya. Karena itulah Sultan Maulana Hasanuddin dijuluki Panembahan Sabra Kinting. Artinya adalah pemimpin yang bijaksana dan diterima oleh masyarakat dari mana saja. Selain menyebarkan Islam, Sultan Maulana Hasanuddin juga memperluas wilayah kekuasaannya. Uniknya, Sultan Maulana Hasanuddin selalu mengutamakan strategi diplomasi dalam menyebarkan agama Islam maupun perluasan wilayah. Pada masa kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin inilah Lampung berhasil dijadikan wilayah Banten tanpa pertumpahan darah. Sedangkan pelabuhan Banten masih terus ramai sebagai pusat perdagangan di pesisir Jawa. Nah, oke. Sudah kalian menonton video tersebut, dilihat ya di depan semuanya. Nah, setelah melihat video tersebut, jawab pertanyaan berikut ini. Nah, nanti setiap kelompok ya berargumentasi atau apa yang sudah kalian lihat di dalam video kurang lebih 4-5 menit tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kalian ketahui tentang sejarah awal berdirinya Kerajaan Banten? Oke, sudah tadi sudah diamati semua? Sudah? Sudah belum? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, kelompok coba Desta, gimana? Apa yang kalian ketahui tentang sejarah awal berdirinya Kerajaan Banten? Kehidupan politiknya. Jadi ada beberapa raja yang pernah memerintah. Kemudian kelompoknya Farel. Apa? Tadi kalian kan sudah ngeliat video kan? Apa? Ayo. Jawa berdirinya Banten merupakan sebuah Banten di bawah kekuasaan Demak. Setelah penguasaan Demak yang bernama Sultan Trenggono wafat, Demak dilanda kekacauan politik dan perebutan tahta. Oh ya, oke. Jadi sebelum berdirinya Kerajaan Banten, ya, jadi Kerajaan Banten itu di bawah dari Kerajaan Demak. Oke, ya. Selanjutnya pembentukan kelompok. Nah, ya. Nah, jadi nanti kelompok 1 ya. Kelompok 1 membahas tentang perkembangan kehidupan politik Kerajaan Banten. Ya, yang kedua, kelompok 2, perkembangan kehidupan ekonomi Kerajaan Banten. Yang ketiga, menganalisis Kerajaan Banten masa kejayaan dan juga keruntuhan atau kemunduran atau berakhirnya. Kemudian yang keempat, menganalisis raja-raja atau sultan-sultan yang pernah memerintah di Kerajaan Banten. Dan yang kelompok 5, menganalisis bukti peninggalan Kerajaan Banten. Jadi, kalian akan dibagikan LKPD-nya. Nah, nanti di sini ya LKPD-nya ini dia ada nama kelompok, kemudian ada petunjuk pengerjaannya, ya, ada petunjuk pengerjaannya. Kemudian di sini ada kalian meliterasi sedikit, kemudian ada pertanyaannya, berdiskusi. Hasil diskusinya kalian tuangkan ke dalam sini. Ya. Nah, nanti hasil diskusinya kalian presentasikan atau disajikan di depan. Ya, referensinya boleh kalian menonton video dari internet, ya, ataupun dari buku paket. Ya, silakan untuk kalian berdiskusi. Nah, dicari diskusi. Nanti hasil diskusi taruh sini ya. Ya. Ya, nanti dia. Nih. Diskusi, taruh sini. Nah, diskusi yang ini loh, yang materi kemarin itu. Ya, ditaruh sini. Ya. Oke, jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Ya.
Ya, ini materi yang kemarin, jangan buru-buru. Kan ini kan udah ada. Oke, kalian diskusinya lewat apa namanya? Presentasinya kan udah ada medianya, tapi tulis juga di sini. Ya, tampilin ini di presentasi raja-rajanya yang perwakilan kelompok. Ya, iya, yang kan kemarin raja-raja kan. Yuk, diskusi. Yuk, yang kemarin, materi yang kemarin, yang kehidupan kelompok politik kemarin mana bukunya? Nah, ditulis di sini. Ya nggak apa-apa. Nah, referensinya boleh dari internet, tidak apa-apa. Misalkan kekurangan kalian belum, ini boleh dari internet, ya. Kemudian nanti baru disajikan atau dipresentasikan. Gimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah selesai. Kelompok 1 sudah? Sudah selesai. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah selesai. Kelompok 1 sudah? Sudah selesai. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sedikit lagi. Oke, kita tunggu kelompok 4 sedikit lagi. Kelompok 5? Sedikit lagi. Kita melakukan penyajian atau presentasi di depan supaya kalian tidak ngantuk, lebih fokus, ya. Kita mau ice breaking dulu. Lihat ice breakingnya, apa ya ice breakingnya? Nah, dilihat nih di depan nih ice breakingnya, ya ice breakingnya supaya apa namanya tidak ngantuk. Setelah kalian berdiskusi, kita akan menonton atau melakukan ice breaking, ya. 1, 2, 3. Nah, lagi. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya kita akan sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita akan menyajikan dan juga mempresentasikan hasil diskusi, ya, hasil diskusi dari setiap kelompok yang telah berdiskusi. Nah, Pak Erlando mau yang pertama dari kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 tentang perkembangan kehidupan politik Kerajaan Banten. Dah, oke, dipersilahkan untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Nah, silahkan untuk kelompok 1. Nah, nanti ketika kelompok yang lagi atau yang presentasi di depan, tolong kalian kalian amati. Kemudian kalau misalkan ada yang kira kurang paham, ditanyakan oleh setiap kelompok, ya. Bisa? Oke. Silakan untuk kelompok 1 kehidupan politik dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destalia dan rekan saya yang bernama Sylvia dan
Titian Sari sebagai perwakilan kelompok untuk mempresentasikan materi tentang kehidupan politik yang ada di Kerajaan Banten. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Titian Sari. Maulana Hasanuddin merupakan raja pertama Banten yang berkuasa pada tahun 1522 sampai 1570. Dalam bidang seni bangunan, Kerajaan Banten meninggalkan bangunan Masjid Agung Banten yang dibangun oleh Hendrik Lutzoon Kardel, orang Belanda pelarian dari Batavia yang masuk ke dalam Islam. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Apakah ada yang mau bertanya? Tadi kan sudah dipresentasikan memakai PowerPoint yang ada di depan ini, ya, tentang kehidupan politik Kerajaan Banten. Nah, nanti kalian, ya, apakah ada yang kurang paham dari penjelasan dari kelompok 1 tentang kehidupan politik Kerajaan Banten? Ada yang mau bertanya? Dari kelompok mana yang mau bertanya yang kurang paham? Ya, kelompok. Nah, oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silahkan. Bagaimana sistem politik di Kerajaan Banten? Oke. Pemerintahan Kesultanan Banten didasarkan pada sistem monarki absolut di mana sultan memegang kekuasaan tertinggi. Nah, oke. Sudah? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Oke, jadi kalau di kerajaan Islam itu raja yang tertingginya bernama sultan, jadi mempunyai kebijakan dan kekuasaan paling tinggi di dalam kerajaan. Jadi memiliki monarki absolut atau kerajaan atau ya, kekuasaan yang paling tinggi. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Nggak ada lagi? Oke, kita apresiasi buat kelompok 1. Silakan ditutup. Baik, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah berdiskusi, kemudian menyajikan dan mempresentasikan, kemudian ada yang bertanya dan juga ada yang menanggapi atau yang menjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya, ya, setelah kita mempelajari hari ini tentang submaterinya Kerajaan Banten yang merupakan kerajaan Islam terbesar di Indonesia, kita akan merefleksikan, ya, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kelompok 1 mendapatkan wawasan baru. Yang ketiga, adakah hal-hal yang belum kalian pahami dari materi pembelajaran hari ini? Tidak. Cukup? Sudah menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Jadi Kerajaan Banten merupakan kerajaan yang terbesar pada masa Islam. Simpulannya, yuk. Kelompok 5. Ayo kesimpulannya. Kerajaan ini menjaga masa budaya pada pemerintahan Oke, terima kasih yang kelompok 5 sudah menyimpulkan. Jadi, ya, pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita mengetahui tentang peninggalan, latar belakang, kemudian raja-raja dan ekonominya. Oke, sampai di sini sudah paham semua? Oke. Untuk selanjutnya, materi esok hari tentang Kerajaan Kediri. Oke, motivasi pembelajaran untuk materi esok tentang Kerajaan Kediri. Kalian perlu ketahui bahwasanya di Kerajaan Kediri adalah kerajaan Islam terbesar yang ada di Indonesia. Ya, kerajaan ini terletak di daerah Jawa bagian timur. Nah, kerajaan tersebut memiliki sejarah-sejarah yang cukup panjang. Ya, mulai dari kehidupan politiknya, kehidupan ekonominya, kemudian kehidupan peninggalan-peninggalannya,
kemudian masa kejayaan dan juga kemundurannya. Jadi besok kita akan mempelajari tentang materi Kerajaan Kediri yang merupakan kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Oke, itu cukup ya, paham ya? Nah. Oke, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya ketua kelas untuk menyiapkan, kemudian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, karena hari ini kita sudah selesai dalam kegiatan pembelajaran. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat keberkahan dan juga materi-materi yang disampaikan dapat kalian implementasikan, dapat kalian ingat-ingat untuk diimplementasikan kehidupan sehari-hari. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Ya, terima kasih buat kelas 10-3 sudah pembelajaran hari ini, ya, sudah selesai pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih buat kelas 10-3. Semoga kelas 10-3 selalu diberikan keberkahan dan juga diberikan kesehatan selalu. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya, Wayan Siti Devi Anjani. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Bapak Erlando. Ya, Bapak Erlando, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Wayan. Mohon maaf ya Bapak, saya mengganggu waktu Bapak kembali hari ini. Tidak apa-apa ya Pak? Ya, tidak apa-apa Bu ya. Ya. Jadi mohon izin Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada pertemuan kita kali ini terkait dengan hasil observasi yang sudah saya lakukan di kelas Bapak kemarin. Baik, silakan Ya, Bu ya. jadi saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Mungkin yang pertama saya ingin tahu nih Pak, gimana sih pendapat Bapak atau perasaan Bapak setelah menyajikan pembelajaran kemarin? Jadi yang pertama, saya merasa senang bisa menyampaikan tentang materi pada saat observasi ini kelas kemarin. Kemudian materi pembelajaran yang saya sampaikan, saya melihat bahwasannya peserta didik menyukai tentang materi tersebut tentang kerajaan Islam untuk kerajaan Banten, dan juga sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Jadi langkah-langkah dari kegiatan-kegiatan pembelajarannya sesuai dengan sintaksnya. Ya, oke, luar biasa. Jadi Bapak sudah merasa senang ya Pak, karena siswanya bisa mengikuti pembelajaran yang Bapak sajikan kemarin. Ya, betul sekali. Oke. Nah, untuk proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin, apakah menurut Bapak sudah sesuai nih dengan yang Bapak rencanakan sebelumnya? Jadi sebelum saya melakukan observasi kemarin, saya kan membuat modul ajar. Nah, saya membuat modul ajar tentang langkah-langkah dari pembelajaran agar pembelajaran tersebut berdiferensiasi dan bisa kepada peserta didik. Nah, yang pada proses yang saya rencanakan sudah sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Jadi sintaks-sintaksnya yang saya buat yang lebih relevan dan juga yang mudah untuk dipahami bagi dan sesuai didik. Jadi sudah sesuai ya Pak dengan apa yang Bapak rencanakan pada sintak-sintak pada modul Pak ya? Ya, Oke, luar biasa. Nah, bisa diceritakan nih Pak, hal-hal menarik apa nih yang Bapak rasa sudah memuaskan terjadi ketika proses pembelajaran kemarin? Jadi pada saat di kegiatan inti Bu ya, yang saya rasakan, kan peserta didik melihat video, kemudian peserta didik menganalisis, kemudian mengamati. Setelah mereka mengamati video tersebut, saya mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut ditanggapi oleh peserta didik. Jadi saya, nah artinya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, antara guru dan juga peserta didik aktif di dalam pembelajaran. Oke, jadi hal Bapak merasa sudah cukup puas karena
siswa sudah aktif Pak ya Betul dalam sekali. diskusi tersebut, siswa aktif bertanya, siswa aktif dalam melakukan kolaborasi Pak ya. Ya, betul sekali. Nah, jadi apakah tujuan pembelajaran yang Bapak rancang sebelumnya itu sudah tercapai atau belum nih menurut Bapak? Jadi sesuai dengan ide pembelajaran yang saya buat ada dua. Diskusi kelompok, saya melihat bahwasanya peserta didik ini dibagi menjadi 5 kelompok. Saya melihat mengamati, kemudian membimbing, mereka berkolaborasi, berdiskusi. Saya melihat pencapaian baik dalam melaksanakan atau merancang pembelajaran tersebut. Jadi tujuan pembelajaran yang Bapak rancang sebelumnya sudah tercapai Pak ya? Baik, luar biasa. Ketika proses pembelajaran tersebut, ya Pak, apakah ada kesulitan yang ditemukan oleh siswa Pak ketika mungkin melakukan diskusi atau melakukan presentasi? Mungkin yang pertama melakukan diskusi. Ada beberapa siswa yang kurang aktif atau pasif dalam diskusi. Kemudian pada saat menyajikan atau presentasi kelompok di depan mungkin ada sedikit kata-kata yang masih berbelit atau yang menjadi kesulitan bagi peserta didik. Oke, baiklah Pak. Nah, dari kesulitan yang dihadapi siswa ketika di dalam kelas, apakah Bapak sudah mempunyai alternatif atau solusi yang akan nanti Bapak gunakan ketika menemukan kesulitan tersebut lagi? Jadi sudah saya katakan tadi bahwa ketika pembelajaran berlangsung, peserta didik ini mengalami kesulitan. Yang pertama, mereka ada yang pasif terhadap kegiatan berdiskusi. Alternatif yang saya lakukan adalah saya mengamati, kemudian saya membimbing dari peserta didik yang pasif tersebut agar peserta didik tersebut menjadi lebih aktif. Dan yang kedua, pada saat penyajian atau presentasi di depan, mereka misalkan untuk menyampaikan materinya mereka masih takut atau masih takut untuk berbicara, berlibat lah. Kemudian saya maksudnya adalah meningkatkan literasi agar peserta didik dapat menyampaikan materinya secara lancar depan dan juga kawan-kawannya atau audiensnya dapat mendengarkan atau memahami secara baik. Jadi Bapak nanti akan lebih meningkatkan untuk memberikan bimbingan Pak ya. Sekali. Bapak akan melaksanakan memberikan literasi pada siswa. Pasti tersebut ya. Oke. Nah, baiklah Bapak. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk kedepannya apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi Pak dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Ya mungkin peningkatannya sudah saya katakan tadi. Ya kita sebagai guru kita kan harus mengetahui ragaman dari peserta didik, pendidikan dan berbagai belajarnya. Kita harus mengetahui mungkin nanti misalkan gini, jika memang contoh si A yang dia masih belum memahami, mungkin nanti saya buat supaya kegiatannya berlangsung dengan baik, ya kawannya menjadi mentornya supaya anak tersebut menjadi lebih aktif di dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan kolaborasi dalam kelompok. Jadi saya membimbing, saya mengamati, dan juga kawannya teman sebayanya ini, atau rekan sejawatnya ini menjadi mentor untuk dia supaya mereka terlihat aktif dan tidak malu lagi untuk berpendapat di dalam diskusi. Oke, baiklah Pak. Jadi hal-hal yang kedepannya yang Bapak tingkatkan nanti adalah Bapak ingin agar siswa itu dapat memanfaatkan teman sebaya Pak ya, untuk mendukung proses pembelajaran agar siswa lainnya bisa lebih aktif lagi Pak ya. Luar biasa sekali Pak Erlando. Terima kasih Pak atas waktu yang sudah Bapak berikan sehingga hari ini kita bisa melaksanakan percakapan konsultasi Pak ya. Saya berharap semoga kedepannya Pak Erlando semakin sukses dalam mengajar, juga Bapak bisa menjadi guru yang lebih profesional lagi Pak ya. Terima kasih. Oke. Kemudian apakah Bapak memiliki pesan atau pesanan? Mungkin pesan yang pertama, terima kasih untuk Ibu Ayan yang telah melihat saya di dalam kelas dan mengobservasi saya di dalam membimbing, kemudian melihat modul ajar yang saya buat kemarin. Nah, itulah yang mungkin menjadi
kita sebagai rekan sejawat kan saling bertukar pikiran Iya. dalam pembelajaran guna peningkatan dari kualitas pembelajaran untuk guru maupun untuk peserta didik. Dan kemudian yang kedua ada saran yang Iya. saran dari saya bahwasanya setiap guru itu harus dilakukan observasi. Observasi ini dilakukan bukan untuk menjelekan dari guru tersebut, tetapi bagaimana guru tersebut untuk meningkatkan kompetensinya di dalam kelas agar pembelajaran berlangsung dengan aman, nyaman, kreatif, inovatif, dan juga efektif di dalam pembelajarannya. Itu mungkin itu Ibu ya. Jadi setiap minggu atau setiap bulan dilaksanakan observasi Kak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas sarannya. Mungkin nanti kami bersama dengan rekan-rekan lainnya di sekolah kita akan melaksanakan observasi secara berkelanjutan Pak ya. Tentunya ini adalah suatu hal yang baik agar kita bisa tahu nih kekurangan kita atau kelebihan kita ketika kita melaksanakan proses pembelajaran Pak ya, sebagai sebuah refleksi Pak ya, evaluasi diri juga Pak ya. Baiklah Bapak Erlando, saya ucapkan terima kasih hari ini karena sudah bersedia meluangkan waktunya. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi dan harapan saya lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru. Ya, semangat kita sebagai guru. Oke, baiklah, sekian percakapan pasca observasi saya bersama dengan Bapak Erlando. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan.